Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Nugraha. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pada kasus ini, kasus yang sangat menarik, karena Tari mengetahui bahwa Rara itu mengambil dompet milik Nina, tetapi Rara adalah sahabat dekatnya. Disinilah Tari menghadapi pertentangan antara kebenaran dan kesetiaan. Dalam kasus ini terdapat dua nilai utama. Yang pertama adalah kejujuran dan kebenaran, karena Tari mengetahui bahwa dompet tersebut milik Nina dan melihat langsung Rara yang mengambilnya. Yang kedua, kesetiaan dan kepedulian kepada sahabat, karena Rara merupakan sahabat dekat Tari yang selama ini sering membantu Tari dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal. Jadi konflik nilai yang dihadapi oleh Tari adalah kebenaran versus kesetiaan. Pada cerita ini yang terlibat yang pertama adalah Tari, yaitu sebagai orang yang melihat langsung kejadian. Kemudian ada Rara, siswa yang mengambil dompet, ada Nina, pemilik dompet, ada Ibu Sri sebagai guru pustakawan yang mengetahui adanya kehilangan dompet, dan yang tidak kalah penting adalah sekolah, karena sekolah memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan budaya kejujuran peserta didik. Faktanya, Rara itu mengetahui dompet itu bukan dompet milik dia, karena dia menemukan di bawah kursi, kemudian dia langsung memasukkannya ke dalam tas karena dia menganggapnya itu sebagai rezeki nomplok. Setelah Nina mengetahui bahwa dia kehilangan dompetnya, kemudian Bu Sri mengumumkan kehilangan dompet tersebut. Tari melihatnya secara langsung ketika Rara mengambil dompet tersebut. Di sisi lain, Tari dan Rara adalah sahabat dekat. Rara selama ini sering membantu Tari, sehingga Tari khawatir jika ia menegur atau melaporkan Rara, hubungan persahabatan mereka akan menjadi rusak. Jadi fakta yang paling penting adalah Tari itu mengetahui secara langsung apa yang terjadi, bukan sekedar mendengar dari orang lain. Langkah berikutnya yaitu pengujian benar atau salah. Tindakan mengambil dompet yang diketahui bukan miliknya, itu menurut saya tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena dompet tersebut merupakan dompet hak milik Nina, bukan dompet milik Rara. Jadi, dalam konteks sekolah, persoalan tersebut perlu diselesaikan. Langkah berikutnya yaitu uji regulasi. Apakah tindakan Rara itu sesuai dengan aturan atau kode etik sekolah? Tentu saja tidak, karena mengambil dan menyimpan barang yang bukan miliknya itu bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Langkah berikutnya adalah uji institusi. Jika saya mengetahui dompet Nina itu diambil oleh Rara, tetapi saya memilih diam karena Rara adalah sahabat saya, tentu hati nurani saya akan merasa tidak nyaman. Karena itu, hati nurani saya mengatakan bahwa dompet Nina itu harus dikembalikan. Kemudian berikutnya uji publikasi. Jika saya mengetahui kebenaran tetapi memilih diam karena pelakunya adalah sahabat saya, tentu keputusan tersebut sulit saya pertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika saya berusaha mengembalikan dompet dengan cara yang baik dan tidak mempermalukan Rara, keputusan tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan. Langkah berikutnya adalah uji panutan atau idola. Menurut saya, seorang panutan yang berintegritas akan tetap memilih kebenaran, tetapi menyelesaikan masalah dengan cara yang manusiawi dan mendidik. Langkah berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan salah. Di satu sisi, Tari harus mempertahankan kebenaran untuk membantu mengembalikan dompet Nina, tetapi di sisi lain, Tari pun ingin menjaga kesetiaannya kepada Rara sebagai sahabat. Menurut saya, kedua nilai tersebut sama-sama memiliki nilai yang positif. Namun, kesetiaan kepada sahabat tidak berarti harus menutupi kesalahan sahabat. Justru, kesetiaan yang sehat adalah berani mengingatkan dan membantu sahabat memperbaiki kesalahannya. Langkah keenam yaitu melakukan prinsip resolusi. Karena menurut saya tujuan penyelesaian masalah bukan hanya mengembalikan dompet Nina saja, tetapi memberikan pelajaran kepada Rara. Tari tidak perlu langsung mempermalukan Rara atau menghakiminya. Tari dapat berbicara secara pribadi dan mengatakan bahwa dompet tersebut adalah milik Nina, kemudian mengajak Rara untuk mengembalikannya. Jadi, peduli kepada Rara bukan berarti membenarkan kesalahannya, tetapi membantu Rara untuk memperbaiki kesalahannya. Langkah ketujuh itu investigasi opsi trilema. Menurut saya,
Tari tidak harus memilih 2 pilihan. Ada pilihan lain, yaitu tari dapat berbicara empat mata dengan Rara, menyampaikan bahwa ia dapat dapat mengembalikannya kepada Nina melalui Ibu Sri. Dengan cara tersebut, Nina dapat kembali haknya dan Rara diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Namun jika Rara menolak untuk mengembalikan dompet atau tetap menyimpannya, maka Tari harus menyampaikan fakta yang diketahuinya kepada Ibu Sri atau pihak sekolah. Langkah ke-8 yaitu membuat keputusan. Tari sebaiknya berbicara secara pribadi dengan Rara dan mengajaknya untuk mengembalikan dompet. Jika Rara bersedia, Tari dapat mendampingi Rara untuk menyerahkan dompet tersebut kepada Ibu Sri atau Nina. Tetapi jika Rara menolak, maka Tari tetap harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Keputusan ini menurut saya berusaha menjaga 3 hal sekaligus, yaitu kebenaran, kepedulian, dan tanggung jawab. Dan langkah ke-9 yaitu melihat kembali keputusan dan melakukan refleksi. Setelah keputusan dilakukan, saya akan melihat apakah dompet Nina sudah kembali dan apakah Rara sudah memahami kesalahannya dan apakah kejadian tersebut memberikan pembelajaran karakter bagi keduanya. Bagi saya, keberhasilan keputusan bukan hanya dilihat dari dompet tersebut sudah kembali atau tidak, tetapi apakah Rara belajar tentang kejujuran dan tanggung jawab. Menurut saya, keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang menyelesaikan masalah hari ini, tetapi keputusan yang memberikan pembelajaran dan membentuk karakter untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kepemimpinan sekolah bukan hanya tentang membuat keputusan yang cepat, tetapi tentang membuat keputusan yang benar, adil, dan berintegritas. Terima kasih. Demikian analisis saya mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.